Toba Writers Festival, Indonesia wise. What do you propose make this event, and then what do you think about the Samosir writer right now? So saya share Ya. dua-duanya bahasa. So di bulan Mei ada satu acara di sini, mungkin teman-teman juga hadir. Itu acaranya pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism. Yes. Waktu itu ada banyak stakeholder dari hotel-hotel, pemerintah, media, akademisi, NGO. Yes. Waktu kita diskusi, saya jelaskan konsep pariwisata berkelanjutan punya 3 pilar. Yes. Environment atau lingkungan, Yes. komunitas Culture. atau masyarakat, community, dan 3 culture atau budaya. Ini 3 pilar ya. So kita diskusi, oke, lingkungan harus fokus menghindari plastik, meminimalisir plastik, kontrol sampah seperti itu, dan hotel-hotel mereka harus tanggung jawab ya untuk contohnya sampah, collection sampah. Tapi waktu kita diskusi, saya dalam itu Dinas Pariwisata Ibu Kadis jelaskan dalam calendar of events. Sekarang ada olahraga, ada rock show, band show, kuliner, tapi belum ada Writers Festival. Writers Festivalnya seperti kita lihat, sastrawan, budayawan, mereka perspektifnya unik dan mereka sangat-sangat penting dari luar Samosir, tapi juga luar negeri, tapi juga khususnya di Samosir, mereka harus dokumentasi, mereka harus share opini, share perspektif, dan juga dari luar kita juga beri semangat supaya ini Lake Toba salah satu pusat platform semua kumpulkan setiap September di sini. Dan saya rasa waktu diskusi dengan Pak Saud Poltak dan Pak Thompson Hayes, itu sepertinya wavelength-nya sama ya Pak. So kita pikir oke, satu festivalnya trilingual, English, Batak, dan bahasa Indonesia. Seperti ini 3 warna ya. Kita join dan dari di sini dan support dari teman-teman sudah hasil. Ya, keberagaman, ada influence dari beberapa budaya dari luar. Menurut saya budaya seperti payungnya, ya, seperti payung besar. Dalam itu ada banyak influence, mempengaruhi. Di interpretasi karma atau Trimurti, ya, Trimurti sangat relevan di sini. Ada juga Trimurti konsepnya. Tapi menurut saya di budaya Batak mungkin mereka terbuka untuk ide-ide dari luar, tapi interpretasi dalam konteksnya unik di sini. Konteksnya apa? Konteksnya pulau, konteksnya gunung berapi, konteksnya mitos. Dan setelah itu juga ada banyak ya agamanya sekarang mayoritasnya Kristen, juga Islam seperti itu. So budayanya, tapi kalau Bapak tanya tentang apa kesamaan, ada menurut saya 5 aspek. Nomor 1, kita harus jaga moral. Kita pikir mungkin ada dampak kalau moralnya kurang. Itu filosofi karma juga ya. Kalau orang jujur, niatnya baik, karmanya baik. Kalau ada masalah, mereka coba, tapi tidak bisa menghilangkan kesalahan. Nanti itu juga dampaknya negatif untuk keluarga, untuk reputasi, untuk kampung seperti itu. So itu nomor 1. Kedua, pentingnya tradisi dalam marga, dalam kampung, dalam provinsi, dalam etnis, sub-etnis. Itu juga sama seperti India. India juga kalau di selatan contohnya ada satu provinsi Tamil, mereka juga masuk di sini. Kita katanya Kampung Klang, ya, itu dari sana. Mereka juga bahasanya beda dari India Utara. Mereka sangat melindungi bahasa mereka, budaya mereka. So seperti di sini juga orang Batak bangga tentang bahasa, budaya, kostum, dance,
Tarian di sini beda sekali daripada Bali, ya, atau Jogja. Saya lihat, saya juga dosen tamu. Lihat di setiap kelas saya ada banyak mahasiswa dari Sumatera Utara. So saya pikir, oh di sini ayah ibu mereka fokus untuk pendidikan, mereka push untuk pendidikan. Ini beda juga, sama dengan India tapi sedikit beda dengan provinsi lain. Ya, so respect atau hormati untuk pendidikan, literasi. Yang keempat juga pentingnya kita hormati perempuan. So, di sini juga dalam budaya Batak juga ada posisi unik untuk perempuan. Ya, itu ada balance-nya dalam seimbangnya situasi maskulinitas dan femininitas. Di sini juga perempuan cukup percaya diri, juga masuk pemerintah, juga masuk banyak posisi-posisi ke atas, itu maju sama dengan India. Dan terakhir kita di India dan di sini juga suka mitos, suka filosofi, ya, suka introspeksi, duduk sebelah sungai, cerita rakyat, ya, Danau Toba, mitos. Nanti Pak Thompson akan operanya itu terinspirasi sejak mitos. Itu juga seru, ya, bukan hanya black and white aja atau hitam putih, tapi juga pikir sedikit filsafat dan juga spiritualisme. Baik. Selamat sore, saya Perantus Tanggang Kirim Berita TV. Hari ini kita ada di Hotel Rogati, Kecamatan Semanindo, tepatnya pada kegiatan Lektoba Writers Festival yang diselenggarakan oleh PT Indonesia Wise. Dan barusan saja di tengah acara sentra tari yang digelar oleh Thompson AS, kita akan berbincang bersama Bapak Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Samosir dan juga Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Langsung saja, Horas, apa kabar semuanya? Baik. Pak Asisten 1, bagaimana pemerintah kabupaten melihat kegiatan ini? Baik, terima kasih. Ya. Jadi kami atau kita dari pemerintah Kabupaten Samosir merasakan di luar dugaan event seperti ini dan sangat mendukung sepenuhnya. Ini merupakan kegiatan yang boleh kami sampaikan yang langka, yang sudah langka, sehingga diapresiasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kebudayaan sungguh menggali nilai-nilai yang hampir punah itu. Salah satunya adalah event hari ini, yaitu Samosir Ride Festival, Lektoba Ride Festival. Jadi mendukung dan berbangga hati ada event-event seperti ini. Semoga kedepannya juga laku di Samosir juga, ya. Tentu saja Pak Tanggang, ini jangan hanya tahun ini saja, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Dan ternyata ini sifatnya mendunia. Ini ada di Prakarsai atau terlibat langsung oleh Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Sastra Batak. Ada Dr. Sibarani, ada Dr. Profesor Sinulingga, dan beberapa lagi. Apa keuntungan kepada Samosir, khususnya pada penggiat budaya di Samosir untuk terus melakukan tulisan-tulisan tentang budaya dan kearifan lokal di tengah sulitnya sekarang orang menulis karena wadah yang tidak ada? Benar. Jadi Lektoba Festival ini sesungguhnya kita harus menyadari bahwa memang sudah hampir punah, sudah hampir jejaknya hilang. Maka dengan event ini, semua yang katakanlah yang masih ada sisa mengetahui masalah data-data kebudayaan ini, histori budaya Batak ini, justru diundang untuk mengikuti festival, menggali. Maka nanti dari festival ini akan terdata kembali untuk dikembangkan lebih jauh lagi, Pak Tangga. Baik, saya mungkin sebentar ke Kepala Bidang Promosi. Kalau boleh tahu,
ternyata para peserta itu berbayar ya, berbayar. Nah, boleh tahu berapa hari mereka melakukan kegiatan ini dan katanya menginap juga di sini. Untuk informasi yang kami dapatkan, kebetulan kan PT Indonesia Wise sebagai panitia dari kegiatan Naik Toba Festival Writers ini. Jadi ini merupakan event yang, karena apa ya? Mungkin dalam pikiran panitia, ini adalah event yang mulia, event yang bermanfaat bagi para penulis. Dan mereka merasakan kalau penulis bakalan datang, dan dengan informasi yang kami dapatkan 120.000 untuk umum, 80.000 untuk mahasiswa. Tapi untuk kali ini mereka melakukan ada beberapa yang memang gratis. Kebetulan media dan juga ada beberapa juga mahasiswa, itu semua gratis. Baik. Jadi dilihat juga mungkin mereka juga kan punya juga sponsor atau mungkin dukungan dari yang lain. Baik. Membuat ini jadinya beberapa ada yang lebih banyak yang gratis sebenarnya. Baik, berapa orang yang ikut kegiatan ini? Ada sekitar kalau dilihat 70-an, semalam 60-an. Iya, lebih banyak hari ini. Dari sisi promosi Dinas Pariwisata, apa keuntungannya? Kami melihat kebetulan kan yang datang dari peserta-peserta ini adalah dari luar. Dan kita merasakan kalau mereka ada event-event seperti ini, setidaknya jumlah kunjungan yang datang ke Samosir dan juga lama tinggal dan juga spend mereka selama ada di Samosir juga kelihatan manfaatnya bagi hotel ya, termasuk Rogate ini, dan juga UMKM mereka juga kolaborasikan disengaja juga untuk makanan pembuka, snack-snacknya juga disediakan berbayar oleh ya? UMKM. Iya, jadi mereka Pak Amoltitus ini merasa bagaimana supaya UMKM itu juga bergerak, bukan hanya dirasakan oleh hotel, tapi dirasakan oleh UMKM. Kebetulan UMKM yang diajak juga adalah UMKM Desa Unjur ini. Baik, Pak Tunggul Sinaga, berarti dengan kata lain, kalau ada pembicaraan Ibu Ibu Sani tadi, berarti kalau event ini ke depannya ada lagi di Samosir dan peserta lebih banyak, mungkin keuntungan luar biasa bagi Samosir, khususnya wisata Samosir ya? Tentu saja Pak Tanggang. Jadi kita, ini saran kita kepada Direktur PT Indonesia Wise, agar kegiatan ini memang mengglobal, ya. Bila perlu seluruh Kabupaten Samosir yang terdiri dari 9 kecamatan ini bisa diundang turut serta event ini, sehingga memang benar-benar dirasakan masyarakat, terlebih kepada pecinta ya pelaku budaya di Samosir tentunya. Tentu saja pemerintah sepenuhnya berharap demikian dan mendukung sepenuhnya. Baik. Terima kasih Pak Tunggul Sinaga, terima kasih Bu Sani ya. Terima kasih. Ya, semoga kegiatan ini benar-benar menjadi suatu semangat baru dan juga langkah awal bagaimana para penulis yang selama ini kehilangan wadah untuk memberikan tulisan-tulisannya terkait budaya dan kearifan lokal, lingkungan, bisa semangat lagi untuk menulis di sekitar kawasan Toba. Saya Fernandes Tanggang, Green Beda TV, Horas.